Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kull khair. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasarus Shaghir, ringkasan dari kitab Al-Jami'us Shaghir, dan kita sudah sampai pada hadis 261. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iqrani, dari double, illa, kecuali ayyastadzina, bahwasanya seseorang minta izin, ar-rajulu, seseorang, akhahu, kepada saudaranya, yaitu saudaranya sesama muslim. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang adab makan berjamaah. Kalau ada satu wadah untuk makan berjamaah, maka adabnya kita ngambilnya satu-satu. Korma misalnya, ngambil satu korma, habis ngambil satu lagi, habis ngambil satu lagi. Tidak boleh ngambil double dua korma. Ya, dua korma bisa langsung dimakan, bisa, tapi ini nggak adab. Kenapa? Makan berjamaah. Kalau kita makan sendiri silahkan, bebas. Jadi misalnya piring satu saja, kita makan sendiri, makan berapapun terserah. Kalau mulutnya besar, cukup 3 korma, langsung 3 monggo. Tapi kalau bersama orang lain, adabnya satu-satu. Bolehkah double? Boleh, tapi syaratnya yasta'dzin, minta izin. Mohon maaf, saya kelaparan sekali sampai gemetaran, saya izin double, dua-dua yang saya masukkan supaya segera hilang gemetarnya. Diizinkan oleh teman-temannya, silahkan. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Masalah makan pun dibahas oleh Islam, dan tidak ada masalah yang lengkap seperti ini di dalam agama yang lain selain di dalam agama Islam. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ajaran yang dibawa oleh Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada sesuatu yang paling lurus. Paling lurus dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dan dalam segala hal. Semuanya paling lurus. Contohnya ini tadi, masalah makan pun dibahas oleh Islam, dibahas oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga oleh para ulama, apa hukumnya double. Nabi melarang. Namanya larangan, ini kan ada haram, ada makruh. Nah, maka larangannya di sini apa ini? Haram atau makruh? Kaidah asal mengatakan al-aslu an-nahyu fil adabi lil karaha. Larangan yang berkaitan dengan adab, hukum asalnya menunjukkan makruh. Tetapi dalam hal ini para ulama membagi dua. Kalau doublenya itu adalah makanannya milik kita sendiri, maka hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Kenapa makruh? Karena menunjukkan kita tidak sopan kepada orang lain, atau kita menunjukkan kita rakus dalam bab makan. Saya menyuguhkan kepada tamu-tamu saya korma, nah, kemudian saya makannya double dua-dua, makruh begini. Kalau makanan itu bukan milik saya tapi milik bersama, milik berjamaah, maka hukumnya adalah apa?
haram. Karena kita mengambil haknya orang lain. Yang lain-lain ngambil satu, sementara kita ngambil dua, berarti ngambil haknya orang lain. Tapi kalau milik kita sendiri, maka hukumnya hanya makruh. Demikian dijelaskan oleh ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. 262. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iqa'i, dari duduk iqa' fi sholati, pada saat salat. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Iqa' ini ada dua macam. Ada yang dilarang, ada yang disunnahkan. Maka karena di sini adalah naha, Nabi melarang, berarti yang dimaksud di sini adalah iqa' yang diharamkan. Iqa' yang diharamkan adalah seseorang duduk di dalam salatnya seperti duduknya anjing, yaitu pantatnya menempel ke tanah, kemudian kedua betisnya ditegakkan, kemudian tangannya itu nempel ke tanah juga, kayak anjing begitu. Itu nggak boleh di dalam sholat. Jadi pas sholat, kalau kita duduk, ketika kita sholatnya dalam kondisi duduk, para ulama katakan bebas duduk cara apapun, kecuali iqa' ini tidak boleh. Kita sakit, nggak bisa sholat berdiri, nah sholatnya duduk. Duduknya gimana? Bebas, para ulama katakan. Atau kita sholat sunnah kan boleh duduk kan, meskipun pahalanya separuh. Nah, cara duduknya gimana? Kaifa masya, terserah. Kecuali ini yang dilarang, duduk iqa' ini nggak boleh. Adapun duduk iqa' yang disunnahkan adalah duduk iqa' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jafa'an birrajul, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tawus bahwasanya dia berkata kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa' di atas kedua tumit. Apa maksudnya? Duduk di antara dua sujud dengan cara menegakkan kedua telapak kakinya, kemudian pantatnya duduk di atas tumitnya ini. Nah, seperti ini namanya iqa'. Ini dikatakan kepada Ibnu Abbas, itu menurut kami adalah sesuatu yang salah. Maka Ibnu Abbas katakan hiya sunnah. Oh, bahkan itu sunnah baginda Nabi. Orang-orang tidak banyak yang tahu, tapi itu sunnah baginda Nabi. Maka dijawab oleh Tawus yang bertanya tadi, kami mengira itu adalah perbuatan bodoh kalau seseorang melakukan itu. Maka Ibnu Abbas menegaskan lagi, bahkan dia adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang rata-rata sholat Nabi ketika duduk di antara dua sujud itu adalah duduknya iftirash, seperti yang biasa dilakukan orang gitu. Tapi kadang-kadang beliau melakukan duduk iqa', sehingga saya menghasung kepada semuanya, mari kadang-kadang kita melakukan duduk iqa'. Tujuannya supaya sunnah ini tidak terlupakan. Karena kalau sunnah itu ditinggalkan orang, lama-lama nanti orang menganggap itu bukan sunnah. Seperti dalam kasus ini, orang-orang tidak banyak melakukan. Akhirnya oleh Tawus dan teman-temannya, padahal siapa Tawus ini? Ulama Tawus ini, muridnya Ibnu Abbas, terkenal ulama. Sampai dia nggak tahu kalau itu sunnah, gara-gara ditinggalkan oleh banyak orang. Contoh misalnya, rata-rata orang sholat jenazah pada takbir yang pertama cuma baca apa? Fatihah. Nah, padahal ada sunnah lagi dalam hadis Nabi yang lain yang sahih, setelah Fatihah baca surat. Nah, ini kalau sunnah ini nggak pernah dilakukan, nanti lama-lama orang menganggap itu adalah kebodohan. Ada orang imami sholat jenazah setelah Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia nambah satu surat, dianggap bodoh nanti. Nah, maka supaya tidak begitu, dimunculkan ini, sunnah ini dihidupkan. Termasuk juga sholat jenazah kemudian salam sekali ke kanan, itu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Ini juga perlu dihidupkan supaya orang tidak mengira bahwa ini adalah adalah kebodohan. Karena sebagian orang nggak tahu, mengira sholat itu wajibnya salam 2 kali, sehingga apa? Kalau salam 1 kali dianggap kebodohan. Bukan kebodohan, ini malah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang melarang kita duduk seperti duduknya setan? Hadis riwayat Muslim. Wa kana, dan adalah Nabi yanha, melarang an uqbati syaitan, dari duduknya setan. Uqbah ini dari kata-kata akib. Akib itu adalah tumit. Berarti kan tidak boleh duduk seperti tadi. Telapak kaki ditegakkan, kemudian pantatnya nempel ke tumit. Nah, maka jawabnya adalah
Kalau uqbatus syaiton ini diartikan seperti itu, ini maksudnya adalah duduk yang seperti itu tapi bukan di antara dua sujud. Misalnya pas tahiyat, itu nggak boleh. Maka iqa yang tadi yang disunnahkan oleh Nabi, hiya sunnah ini adalah hanya dilakukan di antara dua sujud saja. Duduk di antara dua sujud saja. Jangan dilakukan di tempat yang lain. Tahiyat awal nggak boleh iqa. Tahiyat akhir nggak boleh iqa. Itu berarti duduknya apa? Setan. Bisa dipaham ya? Karena sebagian orang mengira iqa itu disunahkan semua duduk, enggak. Tapi hanya duduk di antara dua sujud. Tapi saya mengajak, mari nanti kita rame-rame melakukan salat isya duduk di antara dua sujud dengan duduk apa? Iqa. Supaya semuanya melakukan, supaya semuanya pernah melakukan. Kalau saya sudah sering melakukan dan banyak yang menirunya, dengan tujuan supaya orang mengetahui sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 263 naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dawai dari obat al-khabithi yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa obat yang buruk itu bukan sepantasnya untuk dijadikan sebagai obat. Misalnya dulu ada orang di masa COVID, dia mengatakan saya nemukan obat COVID ini. Ya. Ini penemuan berdasarkan sabda Nabi katanya. Tapi yang ngomong orang kafir, Pak. Terus dia katakan kumpulkan lalat sebanyak-banyaknya, habis itu celupkanlah lalat-lalat itu ke dalam air. Nah, kalau sudah dicelupkan semuanya ke dalam air, silahkan minum, itu obat COVID katanya. Ini ngawur ya begini. Ini namanya ad-dawail khabith. Obat yang buruk kayak begitu, bekas celupan lalat yang dikumpulkan. Lalat kan kotor, Pak. Ini kotor dikumpulkan kemudian dicelup-celupkan begitu, ngawur kayak begitu. Katanya seperti sesuai sabda Nabi. Sabda Nabi nggak begitu. Nabi bersabda, kalau kamu punya minuman kemasukan lalat, maka celupkanlah lalat itu, diambleskan semuanya. Itu kalau kemasukan. Tapi bukan berarti carilah lalat untuk dimasukkan ke minuman, ngawur itu. Kopi supaya enak cari lalat diambles-ambleskan, nah nggak bener, nggak ada sunnah kayak begitu. Itu kalau pas masuk saja, supaya kopinya tadi tidak mubadzir gimana? Nah, lalatnya diambleskan, karena kalau lalatnya diambleskan penyakitnya tidak menjadi penyakit. Kata-kata khabith ini mencakup yang buruk seperti yang kotor tadi, demikian juga yang haram, demikian juga yang berbahaya. Tiga ini semuanya khabith. Contohnya racun, itu termasuk dawail khabith karena dia berbahaya. Contohnya bekasan lalat tadi, itu adalah khabith karena dia buruk, dia kotor. Kemudian minuman keras, ini juga khabith karena dia najis dan haram. Maka semua salah satu dari tiga ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai obat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berobat dengan minuman keras. Apa kata Nabi? Innaha laysat bidawain walakinnaha da'un. Sesungguhnya minuman keras itu bukan obat, tapi justru adalah penyakit. Maka sesuatu yang haram nggak bisa digunakan untuk obat. Nah, muncul pertanyaan, Pak. Akhir-akhir ini banyak orang berobat dengan cacing, berobat dengan tokek dan sebagainya. Gimana itu? Apakah termasuk ad-dawail khabith, obat yang buruk, berarti dilarang oleh Rasulullah SAW? Hukum asalnya iya, karena cacing itu bukan sesuatu yang baik. Coba tanya orang Arab zaman dulu, cacing dihidangkan, ini termasuk khabith atau termasuk tayyib? Pasti mereka mengatakan ini khabith, jelek, nggak bagus, bukan pantas untuk dimakan. Maka hukum asal cacing tidak boleh digunakan sebagai obat. Kapan boleh digunakan sebagai obat? Ketika terpaksa. Terpaksa itu gimana? Tidak ada obat yang lain dan cacing itu bisa bermanfaat. Maka harus dua ini ya. Kalau ada obat yang lain, cacingnya nggak boleh. Atau cacingnya belum terbukti bermanfaat, juga nggak boleh. Harus dua ini. Nggak ada obat lain, kemudian terbukti cacingnya bermanfaat berdasarkan penelitian atau pengalaman misalnya, maka baru boleh. Wallahu a'lam. 264. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anis syuhratain, dari dua ketenaran. Yang pertama adalah riqati, tipisnya athyabi, baju, wa ghiladhiha, atau tebalnya baju, waliniha, dan lembutnya baju, wa khusunatiha, dan kasarnya baju, wa tuliha, dan panjangnya baju, wa qisariha, dan pendeknya baju. Walakin, akan tapi, sadadun, tengah-tengah, fima baina dzalika, pada apa-apa yang diantara itu semua, waqtisadun, dan sedang-sedang. Hadis ini riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Tidak boleh kita memakai baju syuhrah. Apa itu baju syuhrah? Baju yang menyebabkan jadi tenar, baju untuk supaya kita tenar. Kita beli baju kain yang paling tipis, sehingga orang-orang menyebut kita ini pemakai baju paling tipis sedunia. Atau kita beli baju yang paling tebal, sehingga semua orang menyebut kita ini pemakai baju tertebal sedunia atau sekampung. Itu nggak boleh. Apa yang dipakai oleh orang-orang biasanya silahkan dipakai. Jangan nyeleneh, baik nyelenehnya ke bawah atau nyeleneh ke atas. Ini tipis, ini nyeleneh ke bawah. Tebal, ini nyeleneh ke atas. Lembut, ini nyeleneh ke atas. Kasar, ini nyeleneh ke bawah. Jadi mau jelek mau buruk nggak boleh yang berlebihan, berlebihan jelek, berlebihan baik sehingga menjadi populer, nggak boleh. Ini hadisnya dhaif kok maknanya sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih tentang baju syuhrah ini, tapi lafalnya ini thawbu syuhratin, man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai baju ketenaran, albasahullahu yaumal qiyamati, Allah akan memakaikan dia besok di hari kiamat, thawban mithlah, baju semisal itu, thumma yulhibu fihi finnar, kemudian dinyalakan padanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, man labisa thawba syuhrah, barang siapa yang memakai baju ketenaran, a'radallahu anhu, Allah berpaling darinya, hatta yada'ahu mata wada'ah, sampai dia lepaskan baju tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Syekh Albani dhaif, tetapi kata Syekh Dia ini sahih. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dia, ini maksudnya apa? Dia sahih menurut beliau karena dia menulis kitab hadis-hadis yang isinya hadis-hadis sahih semuanya. Maka ada dua hadis yang kita temukan yang sahih tentang baju syuhrah. Pertama, nanti akan dikasih baju tersebut kemudian dibakar di neraka. Yang kedua, Allah akan berpaling darinya sampai dia lepaskan. Maka ringkasnya, pakailah baju sebagaimana rata-rata orang memakai. Sehingga memakai baju batik hukumnya gimana? Boleh. Kenapa? Batik itu bajunya orang-orang Indonesia. Jadi orang ngaji, meskipun ngaji, tapi pakaiannya seperti orang-orang yang nggak ngaji, yang batik begitu, nggak ada masalah. Karena batik itu tidak menunjukkan keburukan sama sekali. Yang tidak boleh adalah kalau kita menyerupai orang-orang yang biasanya yang memakai hanya orang-orang buruk. Maka itu yang tidak boleh. Kalau batik ini semua orang pakai, tidak hanya orang buruk saja yang pakai, sehingga boleh. Maka orang ngaji tidak harus bajunya kayak saya panjang begini gamis, nggak harus. Pakai baju koko juga nggak ada masalah. Yang penting seperti rata-rata orang. Bahkan kalau di Indonesia tidak ada satupun orang yang pakai gamis seperti saya ini. Ini malah tidak bagus saya pakai gamis begini. Bisa masuk kategori baju syuhrah. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang pakai. Tapi di Indonesia sudah banyak yang pakai begini, sehingga ada masalah. Dan dulu pernah saya ceritakan, saya pertama pakai baju gamis di sini, di kampungnya istri saya, anak-anak kecil melongo semua. Iki wong lanang kok ngau kelambine wong wedok jadi nih. Nah, itu di kampungnya istri belum ada kayaknya orang yang pakai baju gamis ini. Tapi kemudian setelah itu ada masjid baru ya, ternyata yang bangun teman-teman kita Salafi, ya, mereka pakai gamis. Nah, sekarang sudah terbiasa orang melihat gamis seperti ini. Hadis berikutnya 265, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muthlah, dari mutilasi. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita adab berbuat baik kepada sesama makhluk, sehingga tidak boleh memutilasi binatang
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kambing tiba-tiba dipotong buntutnya, dipotong ekornya. Sapi dipotong ekornya untuk masak sop sapi itu, sop buntut sapi itu. Nah, tapi sapinya dibiarkan masih hidup, nggak boleh. Dan hukumnya adalah haram. Pertama, karena dia adalah najis, sehingga kita memakan sesuatu yang najis berarti. Yang kedua, itu menyiksa binatang. Binatang dipotong buntutnya, sakit rasanya. Atau orang Arab zaman dulu motong punuknya onta, karena punuk onta kalau dipotong itu nanti akan tumbuh lagi. Nah, oleh Rasulullah dilarang, nggak boleh. Naha anil muthlah, Nabi melarang dari mutilasi. Hadis ini dikaitkan oleh sebagian ulama dengan mencukur jenggot. Laki-laki mencukur jenggot sampai habis, kepras habis total. Nah, itu kata Imam Malik itu termasuk muthlah, termasuk mutilasi, dan mutilasi dilarang, maka hukumnya juga tidak boleh. Kalau mau mengurangi jenggot silahkan, jenggot yang tidak rapi yang dikurangi. Tapi kalau dikepras habis sehingga laki-laki menyerupai perempuan, nggak ada jenggotnya sama sekali, nah itu yang tidak boleh. Kemudian ini juga berkaitan dengan membunuh terhadap manusia. Membunuh terhadap manusia kemudian kita mutilasi, kita potong-potong, nggak boleh. Perang dengan Israel misalnya, kemudian Israelnya mati, nah kita gregetan sama orang ini, kita potong-potong telinganya, hidungnya, kemudian kita kembalikan kepalanya sudah tanpa hidung dan telinga dan sebagainya, nggak boleh. Kapan boleh mutilasi? Satu kondisi saja, ketika itu adalah kisos. Ada orang membunuh orang dengan cara mutilasi, nah orangnya dikisos dengan cara mutilasi juga. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu. Mari kita lihat hadis dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yuradda baina, oh enggak ada, hajaraini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan seorang jariyah, anak perempuan yang kepalanya ditemukan dalam keadaan sudah ruddo, diremuk baina hajaraini, di antara dua batu. Maka ditanya ini si perempuan ini, siapa yang melakukan ini? Apakah fulan, apakah fulan? Sehingga disebut nama seorang Yahudi, dia mengangguk. Maka si Yahudi ditangkap, kemudian dia ngaku setelah interogasi, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya yuradda, diremuk juga ra'suhu, kepalanya, baina hajaraini, di antara dua batu. Ini menunjukkan cara mengkisos sama dengan cara pembunuhannya. Dia tadi membunuh dengan meremuk batu, meremukkan kepala seorang dengan batu, maka juga sama. Berarti kalau dia membunuh dengan membakar, sama juga, dikisos dengan dibakar. Kalau dia membunuh dengan cara mutilasi tadi, atau setelah dibunuh kemudian dimutilasi, sama juga, setelah bunuh mutilasi. Tapi memang jujur ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, kisos sama dengan cara pembunuhan. Menyelisih mereka Imam Malik mengatakan tidak ada kisos kecuali dengan penggal leher. Kalau sekarang ya ditembak atau yang sejenisnya yang paling cepat untuk menyebabkan kematian. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini para ulama juga membahas tentang kasus uraniyin. Uraniyin ini adalah orang-orang kabilah Urani yang mereka membunuh membunuh penjaga unta zakat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya baitul mal, ada unta zakat di situ. Nah, ada yang menjaganya, sahabat Nabi. Kemudian yang menjaga ini oleh Uraniyin ini dibunuh. Maka Rasulullah suruh mengejar orang-orang Uraniyin ini. Tangkap itu orang-orang Urani. Kurang ngajar sekali mereka. Nah, setelah ditangkap akhirnya mereka dibunuh oleh Nabi SAW dengan cara salah satunya dimutilasi tadi. Dicongkel ininya, Pak.
bagian dalam kepalanya ini diambil dengan dengan paku, dicongkel. Nah, ini termasuk mutilasi kayak begini. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Katanya dilarang, kok Nabi melakukan? Jawabannya dua. Satu, itu terjadinya di awal Islam sebelum dilarang mutilasi. Setelah dilarang tentu saja sudah mansukh ini hukumnya. Jawaban yang kedua, dan ini lebih bagus, bahwasanya mereka melakukan mutilasi, maka Nabi lakukan yang serupa. Jadi mereka membunuh penggembalanya Nabi SAW plus memutilasi dia. Mereka congkel kepalanya si penggembala tadi. Nah, Nabi balas sesuai dengan tingkah mereka. Yang dibunuh satu, yang membunuh banyak, tapi semuanya dikisos sama, Pak. Karena sama-sama mereka melakukan hal yang serupa terhadap si penggembala tadi. Nah, maka hadis ini tetap berlaku ya, tidak boleh mutilasi kecuali satu kasus itu tadi, dalam kasus mengkisos. 266. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi, dari tidur, qabla al-isya, sebelum isya, wa anil hadis, dan dari ngobrol, ba'daha, setelah isya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan makruhnya tidur sebelum isya. Dan larangan ini ada ilatnya, ada sebabnya. Para ulama katakan ilatnya adalah kalau kita tidur sebelum isya, sementara antara maghrib dengan isya itu jaraknya dekat, maka kira-kira nanti kita akan terlambat sholat isya. Kita masih tidur sementara sudah adzan isya dan tidak terdengar. Karena itu, kalau kita yakin bahwasanya kita tidak terlambat sholat isya, maka tidur sebelum isya ketika dibutuhkan tidak jadi makruh. Misalkan panjenengan terlalu lelah kerja dan kerjanya selesainya pas adzan maghrib. Selesai adzan maghrib, panjenengan mandi, kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib ngantuknya bukan main. Kalau panjenengan nggak tidur, nanti sholat isya pasti sudah nggak kuat. Maka panjenengan habis maghrib malah justru tidur, dan nanti kalau sudah adzan isya akan bangun sholat isya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kenapa? Dibutuhkan dan panjenengan yakin bisa bangun ketika isya. Karena itu pesan sama istri, nanti kalau adzan isya saya tolong dibangunkan, saya tidak mau terlambat dari sholat isya. Boleh. Kemudian ngobrol setelah isya, ini juga ada ilatnya kenapa dilarang, yaitu supaya tidak mengganggu jadwal sholat subuh kita atau tahajud kita. Orang ngobrol terlalu malam, akhirnya pas mestinya bangun tahajud nggak bisa bangun tahajud, atau mestinya bangun subuh tapi nggak bangun subuh. Seperti yang ada di gang saya itu ada pemuda-pemuda suka ngobrol sampai jam 12 sampai jam setengah 1. Itu saya yakin itu subuh nggak bangun, itu anak-anak muda kayak begitu. Karena dari jam setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 4 jam saja nggak akan mereka bangun. Kalau mereka bangun kemudian rajin sholat di shaf pertama, silahkanlah ngobrol sampai jam setengah 1 dengan niatan ronda menjaga keamanan, silahkan. Tapi yang kita lihat nggak seperti itu, ya. Yang kita lihat hanya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul saja sambil rokok-rokok dan sebagainya, seperti rata-rata anak muda begitu. Nah, maka itu bukan sesuatu yang baik di dalam Islam. Islam mengatur segala sesuatu kehidupan manusia sehingga tertib kehidupan mereka. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membahas masalah ini dengan lebih detail. Mari kita lihat. Imam Bukhari mengatakan babus samari fil ilmi, bab ngobrol malam hari dalam masalah ilmu. Maksudnya kalau obrolannya itu bukan obrolan yang sia-sia, tapi obrolan yang maslahat, maka diperbolehkan. Jadi termasuk misalnya pengajian ba'da isya, makruh atau tidak? Tidak makruh, karena ini termasuk as-samar fil ilmi. Beliau juga mengatakan babus samar fil fikhi wal khair, bab ngobrolkan tentang fikih dan kebaikan ba'dal isya, setelah isya. Ini maksudnya termasuk pengecualian, tidak makruh. Kenapa? Ada maslahatnya. Beliau juga menulis babus samar ma'ad dhaif wal ahl, bab ngobrol malam hari bersama tamu dan istri.
Nah, ini nggak ada masalah. Karena kalau ada tamu malam hari datang ke kita ba'da isya, kalau kita diem aja, kasihan tamunya. Ditanya diem aja karena dilarang ngobrol oleh Nabi, nggak bagus begitu. Ini ada keperluannya, maka ngobrol sama tamu nggak ada masalah. Yang penting jangan malam-malam, tapi sesuai dengan keperluan saja. Ngobrol sama istri juga begitu, biasa kan? Setelah tidur di atas tempat tidur, nah kemudian masih belum ngantuk, nah, seringkali suami istri ngobrol dulu masalah apa, masalah keluarga, masalah anak atau masalah sekolahnya anak, nah, seperti itu nggak ada masalah, dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka larangan ini harus kita tahu bahwa ada ilatnya atau ada sebabnya, sehingga kalau sebabnya itu aman dari ilatnya tersebut, nggak ada masalah. Sudah selesai huruf naha, sekarang kita lanjutkan huruf ha. Hajiru, berhijrahlah kalian. Turithu, kalian akan mewariskan abna'akum, kepada anak-anak kalian, majdan, akan kemuliaan. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, sesuai fakta. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemuliaan didapatkan oleh anak-anaknya para muhajirin ini, sehingga anak-anak para muhajirin dimuliakan oleh orang-orang karena bapaknya dulu hijrah, sehingga anak-anaknya para muhajirin itu juga dijuluki al-muhajiri, padahal dia nggak pernah melakukan hijrah. Yang hijrah siapa? Bapaknya. Tapi bapaknya hijrah, anak-anaknya ikut mendapatkan mendapatkan sebutan atau laqab al-muhajiri, orang yang bapaknya dulu melakukan hijrah. Sama juga al-ansar, ya. Sampai hari ini keturunan dari orang-orang Ansar itu julukannya adalah al-ansari. Misalnya guru saya dari Yaman, ya, Khalid Bahumed al-Ansari. Kok nisbatnya Ansari, kenapa? Karena nenek moyangnya dulu adalah orang-orang Ansar yang dulu membela Nabi SAW di kota Madinah, maka disebut sebagai Al-Ansari. Jadi hadis ini meskipun dhaif, tetapi isinya sesuai dengan fakta. Orang-orang yang hijrah, anaknya mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh orang-orang karena bapaknya sudah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. 268. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhil hushushu, kamar kecil ini, muhtadaratun, dihadiri, maksudnya oleh setan. Faida, maka apabila dakhala, masuk, ahadukum, salah satu kalian, yaitu ke kamar kecil, falyaqul, maka adalah dia mengucapkan bismillah, dengan nama Allah. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, derajatnya sahih, menunjukkan disunnahkan membaca bismillah sebelum masuk kamar kecil. Jadi kata-kata dakhala yang arti asalnya adalah telah masuk, ini maksudnya adalah hendak masuk. Maka bismillahnya dibaca sebelum masuk. Kenapa dibaca sebelum masuk? Karena makruh seseorang berzikir di tempat yang digunakan untuk buang hajat. Maka bismillahnya sebelum masuk. Bismillah baru masuk. Kemudian kenapa setan itu muhtadarah, menghadiri kamar kecil? Satu, karena itu adalah tempat najis. Orang ke kamar kecil buang kotoran, tempat najis. Yang kedua, karena orang di kamar kecil itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak boleh kita berzikir dengan lisan kita pada saat kita buang hajat. Nah, maka setannya senang di situ. Maka senangnya karena dua sebab ini. Satu, karena najis. Dua, karena tidak zikir. Karena itu kita ambil pelajaran. Kalau kita bawa najis, itu mudah terkena setan. Orang tidak menjaga diri dari najis, kemasukan setan, salah sendiri. Kamu kencing dengan berdiri sehingga nyiprati bajumu, setan nempel pada kamu akhirnya kemasukan setan. Itu salahnya dia sendiri. Orang yang menjaga kebersihan dirinya, insya Allah tidak kemasukan setan. Yang kedua, supaya kita tidak kemasukan setan, zikir setiap saat. Orang yang zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, insya Allah ini aman dari kejinan, Pak. Diganggu setan, insya Allah aman. Dikirimi santet, insya Allah mental.
Maka kalau panjenengan merasa diganggu orang, maka coba dilihat nih, apakah kebersihannya dari najis sudah tercapai. Kalau sudah, lihat wiridnya ada enggak, wirid pagi, wirid sore, wirid sebelum tidur. Mungkin enggak menjaga wirid pagi, akhirnya santetnya sampai ke rumah kita, atau wirid sore atau wirid sebelum tidur. Maka orang yang mempunyai wirid pagi, sore dan sebelum tidur itu seperti dibungkus oleh sinar sehingga tidak bisa diganggu oleh setan. Ini pengalaman dari anak dari salah satu jamaah kita di Solo. Dia kuliah di Uzbekistan, daerah luar negeri sana jauh. Nah kemudian semua temannya itu diganggu oleh setan kejinan kecuali dia sendiri, enggak kejinan dia. Dan teman-temannya yang kejinan semuanya nunjuk kepada dia sambil mengatakan, kamu kenapa nggak bisa saya masuki? Kamu bawa sinar apa kok terang sekali? Nah ternyata dia punya kebiasaan wirid pagi sore, teman-temannya nggak punya kebiasaan gitu. Nah yang tidak punya kebiasaan wirid pagi sore mudah diganggu oleh setan. Kemudian adab masuk ke kamar kecil, selain membaca bismillah juga berlindung kepada Allah dari setan. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, digabungkan antara bismillah dengan berlindung. Al-kanif, kamar kecil artinya. Karena adalah Nabi idza dakhala al-kanif, apabila hendak masuk kamar kecil, qala, mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah saya berlindung kepada engkau dari al-khubuth, setan laki-laki, wal khaba'ith, setan perempuan. Ini boleh dibaca khubuth artinya setan laki-laki, boleh juga dibaca khubuth artinya keburukan, wal khaba'ith ahli keburukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha, seperti inilah al-wudu, berwudu. Faman zada, maka barang siapa yang menambah ala hadza, atas wudu ini, au naqasa, atau mengurangi, faqad asaa, maka sungguh telah berbuat jelek, wa dzalama, dan telah berbuat zalim. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Yang dimaksud hakadzal wudu, seperti inilah wudu, itu adalah wudu 3 kali 3 kali. Karena Rasulullah sebelum bersabda hadis ini, beliau wudunya 3 kali 3 kali. Berkumur 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Semua 3 kali selain apa? Kepala. Ya. Kalau kepala tetap 1 kali. Nah, setelah Nabi membasuh wudu, anggota wudunya dengan 3 kali 3 kali, lalu beliau mengatakan seperti inilah wudu. Siapa yang menambah atas ini atau mengurangi berarti sudah jelek atau zalim. Nah, kata-kata au naqasa atau mengurangi ini adalah kalimat yang dhaif dalam hadis ini. Nah, silakan dikasih tanda ya. Hadis ini sahih kecuali kata-kata apa? Au naqasa. Ini yang dhaif. Berarti bagaimana? Yang tidak boleh itu adalah menambah wudu lebih dari 3 kali, nggak boleh. Berkumur-kumur sampai 10 kali, nggak boleh. Dhalim namanya. Nah, saya sudah berkumur-kumur 3 kali tapi masih ada selilitan. Nah, silahkan dibersihkan selilitannya, tapi nggak usah berkumur-kumur. Karena berkumur-kumur untuk wudu itu maksimalnya 3 kali. Yang menambah berarti sudah jelek. Muncul pertanyaan, kok dianggap jelek, gimana itu? Karena kalau kita berkumur-kumur atau membasuh anggota tubuh kita lebih dari 3 kali, maka kita sudah berpaling dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Nabi sudah mengajari kita, kita malah memilih yang lain. Nah, berpaling dari sunnah Nabi, jelek itu. Yang kedua, itu termasuk israf atau berlebihan. Berlebihan itu tidak bagus dalam semua hal. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Dalam satu hadis disebutkan, meskipun dhaif sanadnya tapi sahih maknanya. Fil wudu israf, di dalam wudu ada berlebihan. Wa fi kulli syai'in israf, segala sesuatu ada berlebihan. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur, derajatnya dhaif karena hadisnya mursal, tapi isinya sahih. Tidak boleh kita berlebihan meskipun di dalam wudu. Nah, maka berlebihan dalam wudu itu kalau zada, menambah dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun naqasa, mengurangi, ini boleh. Karena wudu ada 4 cara. 3 kali 3 kali boleh, 2 kali 2 kali boleh, 1 kali 1 kali boleh, atau campuran juga boleh. Berkumpulnya 3, wajahnya 2 kali, tangannya 1 kali, nah, seperti itu boleh.
4 cara diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata ini asa'a wa zalam, dia berbuat jelek dan dia berbuat dolim. Dalam hadis yang lain ada tambahan, dan dia melampaui batas, wa ta'adda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza al-wudu, inilah wudu. Barang siapa yang menambah dari ini, yaitu lebih dari 3 kali, faqad asa'a wa au ta'adda wa zalama. Asa'a berbuat jelek, ta'adda melampaui batas, zalim berbuat zalim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan, dari Abdullah bin Amr bin As. Kalau ini tadi riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, sama juga dari riwayat Abdullah bin Amr bin As. Terakhir ini 270. Hal tadrun, apakah kalian tahu, kam bainas sama'i wal ard, berapakah jarak di antara langit dan bumi? Bainahuma, di antara keduanya, masiratu 500 sanah, perjalanan 500 tahun. Jadi kalau panjenengan ingin dari bumi menuju ke langit, maka perlu usia berapa? 500 tahun. Usia kita berapa, Pak? Rata-rata 60 tahun. Nah, maka nggak bisa manusia itu mencapai ke langit, nggak mungkin, karena perlu perjalanan 500 tahun. Ini 500 tahun untuk manusia, Pak. Tapi kalau untuk malaikat Jibril, maka cukup dengan waktu yang cepat, sebagaimana dalam kasus Isra dan Mi'raj. Dan juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ta'rujul malaikatu, malaikat naik, warruhu, dan juga malaikat Jibril naik, ilaihi, kepada Allah, fi yaumin, dalam 1 hari saja. 1 hari udah sampai. Padahal 1 hari itu kana miqdaruhu 50 alfasana, ukurannya sekitar 50.000 tahun, yaitu kalau yang naik adalah manusia. Tapi kalau yang naik malaikat Jibril, maka cukup 1 hari. Bisa dipahami? Wa min kulli sama'in, dan dari setiap langit, ila sama'in, kepada langit berikutnya, langit 1 ke langit kedua, masiratu, perjalanan 500 sanatin, 500 tahun juga. Maka jarak antara bumi dengan langit ini sama dengan langit berikutnya, jaraknya itu. Wa kithafu, dan tebalnya, kulli sama'in, setiap langit, 500 sanatin, 500 tahun. Jadi langit ternyata tebal sekali, Pak. Tidak seperti apa? Kertas yang tipis, atau seperti atap kita ini pasti tipis ya. Ini atapnya sampai 500 tahun tebalnya. Wa fawqas sama'is sabi'ah, dan di atas langit yang ketujuh, bahrun, ada laut, baina a'lahu, antara bagian atasnya, wa asfalihi, dengan bagian bawahnya laut tadi. Ini tertulis asfaluhu, salah ya, mestinya asfalihi, bagian bawahnya. Kama bainas sama'i wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Walaysa yakhfa, dan tidaklah tersembunyi, 'alallahi, bagi Allah, min a'mali, dari amalan-amalan Bani Adam, anak turun Nabi Adam, syai'un, sesuatu pun, meskipun jaraknya sejauh itu tadi. Tapi hadis ini memang derajatnya adalah dhaif, diriwayatkan oleh Ahmad, Turmudi, dan Hakim. Nah, kalau diriwayatkan oleh Hakim ini perlu kita lihat nih, apakah Imam Hakim mensahihkannya ataukah tidak? Karena biasanya Imam Hakim itu kalau meriwayatkan dalam kitab sahihnya, di dalam kitab mustadraknya, dia mensahihkan. Coba kita cek ya di dalam kitab Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim. Enggak ketemu ya. Bainas sama'i wal ardi. Atadruna, apakah kalian tahu, kam bainas sama'i wal ardi? Kalau tadi hal tadrun, nah, riwayatnya Imam Hakim atadrun. Kemudian beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih, walam yukharrijah, tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian dibantah oleh Imam Dhahabi, kata Imam Dhahabi, Yahya wahin, ada rawi bernama Yahya, itu rawi yang dhaif. Nah, ini rawinya.
Yahya bin Muhammad Al-Ambari, gurunya Imam Hakim, ini dhaif. Nah, maka ringkasnya hadis yang kita baca ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama ya. Shahhahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, wa qala adz-Dzahabi, sementara Imam Dzahabi mengatakan Yahya wahin ya. Perawi bernama Yahya adalah perawi yang dhaif. Nah, maka kita cenderung bahwasanya hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sudah saya ulang-ulang, namanya hadis dhaif tidak selalu salah. Hadis dhaif itu adalah kita tidak bisa meyakini sebagai sabda Nabi. Ada kemungkinan sabda Nabi, ada kemungkinan bukan sabda Nabi. Kemungkinan sabda Nabi masih ada. Nah, sehingga nanti bisa ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah betul ini sabda beliau ataukah tidak? Karena kita telah menemukan hadis ini ketika kita hidup di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya hadis ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya karena kita mengetahui besarnya Allah dan mengetahui kerdilnya diri kita. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.